Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan melalui dana desa dan perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dita Ulfira Arfa dari kelas HSC semester 5. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu definisi kebijakan fiskal. Menurut Mustafa Edwin Nasution, dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan, yang dalam konsep makro disebut dengan government expenditure, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Sedangkan, menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Dalam ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang, dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Nah, kebijakan fiskal Indonesia ini dapat mengentaskan kemiskinan melalui dana desa. Sebelumnya, Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, baik dari segi kebutuhan material dan kebutuhan rohani. Banyak hadis Rasulullah juga memandang kemiskinan itu bahaya yang sangat mengkhawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, akidah dan keimanan, akhlak dan perilaku, pemikiran dan budaya, dan keluarga juga bangsa. Oleh karena itu, mengentaskan kemiskinan melalui dana desa ini merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin. Pemerintah Indonesia sudah membuat program dalam mengatur kebijakan fiskal Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui kinerja transfer ke daerah dan dana desa. Namun, dalam aplikasinya masih belum optimal. Sementara itu, untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin yang tersisa kurang lebih 40%, pemerintah Indonesia terus mempertajam belanja perlindungan sosial dan subsidi. Penyaluran dana APBN sebesar 40% tersebut rencananya berupa bantuan pangan non-tunai seperti perbaikan penyaluran atau distribusi atau subsidi bagi usaha mikro. Sedangkan yang lain dalam bentuk subsidi energi berupa BBM dan LPG, subsidi listrik, pupuk, public service obligation, dan subsidi bunga kredit program direncanakan. Kebijakan fiskal negara Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan selama ini masih dalam koridor syariah. Hanya saja, implementasi sistem tersebut masih jauh dari yang diharapkan, tetapi tidak bertolak belakang. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan adalah konsep integral yang terdiri atas aspek moral, yaitu budaya dan spiritual, dan aspek material. Sehingga makna kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya melihat dari faktor ekonomi, tetapi melainkan juga dari faktor spiritual. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam adalah kewajiban negara atas rakyatnya untuk melayani dan mengurusi urusan umat. Jadi, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya meliputi pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dalam keterpaduan unsur spiritual, moral, dan material yang ditujukan pada manusia dan lingkungannya atas dasar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.